Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah dan juga segenap wali murid yang dirahmati juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara Kaidah Kajian Indah ST Iradah Full Day Education, di mana setiap hari Jumat sore kita akan banyak belajar, kita akan banyak saling mengingatkan dalam kebaikan demi kebaikan kita semua agar kita menjadi hamba Allah yang semakin baik ke depannya. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, pada sore kali ini Ustaz Fadli akan mengambil satu tema yang mungkin sangat jarang kita praktekkan, padahal sebenarnya kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan kalimat ini. Tema kita pada sore hari ini adalah tentang keutamaan bertasbih. Tentu anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, anak-anak pasti banyak sekali belajar tentang kalimat-kalimat thayyibah. Anak-anak mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan sampai kelas 6, kita semua belajar tentang kalimat thayyibah. Dan setiap kali Ustaz tanya kepada anak-anak, apa itu arti dari kalimat thayyibah? Anak-anak selalu menjawab bahwasanya kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik untuk diucapkan. Tapi permasalahannya mungkin masih sedikit ya anak-anak ya, masih sedikit dari kita yang menggunakan kalimat-kalimat thayyibah ini dalam kehidupan sehari-hari. Padahal kalimat-kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik ini memiliki makna yang luar biasa dan memiliki keutamaan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalimat thayyibah anak-anakku yang dirahmati oleh Allah banyak sekali jenisnya. Ada kalimat tasbih, subhanallah. Ada kalimat takbir, Allahu akbar. Ada kalimat tahmid, alhamdulillah. Ada kalimat istighfar, astaghfirullah. Ada kalimat istirja, innalillah. Ada kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billah, dan banyak sekali kalimat-kalimat thayyibah yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, karena saking banyaknya kalimat thayyibah, untuk pertemuan kali ini Ustadz akan membahas tentang satu kalimat thayyibah yang memiliki manfaat luar biasa dan memiliki keutamaan yang luar biasa, yaitu kalimat tasbih. Apa itu kalimat tasbih anak-anakku yang dirahmati oleh Allah? Kalimat tasbih adalah bacaan subhanallah. Anak-anakku mungkin sebagian dari kita sudah tahu apa itu Ustadz arti subhanallah. Subhanallah artinya adalah maha suci Allah. Subhanallah yang artinya maha suci Allah, ini berarti kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menandakan bahwasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, di antara banyak keutamaan tasbih, jadi keutamaan tasbih ini banyak sekali. Yang pertama adalah kalimat tasbih adalah kalimat utama yang dipilih dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mencintai kalimat tasbih? Karena kalimat tasbih merupakan bentuk pujian seorang hamba, pujian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat cinta, Allah sangat suka kepada hambanya yang membaca kalimat tasbih. Itu yang pertama anak-anakku. Jadi keutamaan membaca tasbih yang pertama adalah tasbih merupakan kalimat utama yang dipilih dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa Ustaz? Yang kedua adalah keutamaan membaca tasbih yang kedua adalah kalimat tasbih dapat memberatkan amal kebaikan kita ketika kelak kita berada di akhirat. Jadi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, jika kita ingin masuk ke dalam surganya Allah, dan jika kita ingin timbangan amal kebaikan kita sangat berat nanti di akhirat, maka salah satu caranya adalah dengan memperbanyak membaca tasbih. Jadi anak-anak jangan lupa untuk terus membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah ini tidak hanya dibaca ketika setelah selesai sholat, tidak. Anak-anak sedang luang, sedang istirahat sambil baca tasbih, subhanallah, subhanallah, boleh. Anak-anak sedang santai di rumah,
baca tasbih subhanallah, 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 boleh. Karena membaca tasbih ini pahalanya luar biasa, bisa memberatkan amal kebaikan kita besok ketika di akhirat. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi di sini dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, yang sangat mudah untuk kita ucapkan dan sangat berat amal kebaikannya. Salah satunya adalah membaca kalimat tasbih, yaitu subhanallah. Nah, bayangkan anak-anak. Jadi pahala orang yang membaca tasbih itu sangat besar sekali, bisa membuat amal kebaikan kita besok ketika ditimbang, amal kebaikan kita bisa lebih berat karena kita senantiasa membaca kalimat tasbih, yaitu subhanallah. Kemudian apalagi Ustaz keutamaan membaca tasbih? Ada yang ketiga. Keutamaan membaca tasbih yang ketiga adalah membaca tasbih itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Seperti sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Man qala subhanallah fi yaumin mi'ata marrah huttat khotoyahu wa in kanat mithla zabatil bahr." Jadi barang siapa yang membaca tasbih, barang siapa yang membaca subhanallah 100 kali dalam satu hari, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa hambanya, meskipun dosa hambanya itu seperti buih di lautan. Sekarang anak-anak, bisa nggak menghitung buih di lautan? Tentu tidak bisa ya. Buih di lautan itu sangat banyak sekali. Dan meskipun dosa kita sebanyak buih di lautan, tapi jika kita mengimbanginya dengan membaca kalimat tasbih atau subhanallah, maka kalimat tasbih ini bisa menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ini adalah salah satu keutamaan dari membaca tasbih. Jadi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, ada 3 keutamaan membaca tasbih. Yang pertama adalah kalimat tasbih merupakan kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwasanya kalimat tasbih itu bisa memberatkan amal kebaikan kita. Dan yang ketiga, kalimat tasbih bisa menghapus dosa-dosa kita. Nah, sekarang mungkin anak-anak bertanya kepada Ustadz, kapan sih Ustadz waktu membaca tasbih Ustadz? Pada dasarnya membaca tasbih itu bebas waktunya, kapanpun seluang kita disunahkan untuk membaca tasbih. Tapi biasanya kita membaca tasbih itu yang pertama ketika setelah selesai sholat. Makanya anak-anak kalau sedang baca dzikir jangan ramai, ya. Ketika membaca dzikir sama imamnya, semuanya harus baca bersama-sama. Karena di antara bacaan dzikir setelah sholat ada kalimat tasbih, yaitu subhanallah. Dengan kita membaca subhanallah, berarti yang pertama kita dihapus dosanya oleh Allah. Kemudian amal kebaikan kita bisa semakin berat. Kemudian kita dicintai oleh Allah. Makanya ketika ada dzikir, bacaan dzikir, kita semuanya harus mengikuti. Kemudian waktu yang kedua kita membaca tasbih adalah ketika kita melihat kebesaran Allah. Kita melihat gunung yang sangat besar, kita melihat pelangi, melihat pemandangan, kita bisa mengucapkan subhanallah, karena itu adalah bentuk kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita bisa membaca tasbih ketika kita mengingatkan imam laki-laki yang lupa. Semisal ada imam laki-laki semisal, kemudian imam ini keliru rakaatnya. Sholat maghrib yang harusnya 3 rakaat keliru jadi 4 rakaat. Maka cara kita mengingatkan adalah dengan membaca tasbih subhanallah. Maka nanti imam itu akan tahu, oh berarti saya salah. Ini termasuk salah satu waktu kapan kita mengucapkan kalimat tasbih. Jadi waktu mengucapkan kalimat tasbih yang pertama tadi adalah dzikir sudah sholat. Kemudian yang kedua adalah ketika kita melihat kebesaran Allah. Dan yang ketiga adalah ketika mengingatkan imam laki-laki yang lupa di dalam sholat. Tapi anak-anak, tidak hanya di waktu itu saja, kita bebas membaca kalimat tasbih subhanallah kapanpun, dimanapun bebas. Karena sekali lagi, membaca kalimat tasbih itu memiliki banyak sekali keutamaan. Bisa menghapuskan dosa kita, bisa memperberat amal kebaikan kita,
dan juga bisa menjadikan kita menjadi hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku, mulai hari ini jangan lupa untuk selalu semangat membaca tasbih ya. Karena tasbih merupakan kalimat thayyibah, kalimat yang baik untuk diucapkan. Semoga kita semua dijadikan hamba Allah yang senantiasa istiqomah membaca kalimat-kalimat baik, terutama membaca kalimat tasbih, sehingga kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku yang dirahmati oleh Allah dan juga segenap wali murid, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata kami, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.